Baik, bismillah. Yang pertama adalah masalah syahwat. Syahwat adalah karunia Allah. Yang tidak punya syahwat adalah cacat. Karena syahwat itu adalah untuk naik pangkat. Kapan? Jika seorang bisa mengatur syahwatnya. Syahwat adalah karunia. Maka bersama syahwat itu Allah telah menghadirkan cara menyalurkan syahwat dengan cara yang bersih dan terhormat. Syahwat apapun itu. Syahwat pandangan, syahwat pendengaran, termasuk syahwat yang urusan pribadi. Ada namanya pernikahan. Pernikahan. Di samping di balik pernikahan ada maksud-maksud agung menjalankan sunnah Nabi keturunan. Tapi ada di situ adalah syahwat. Sehingga termasuk maksud tujuan yang paling besar di dalam pernikahan adalah untuk syahwat. Karena Allah menciptakan syahwat, Allah menciptakan penyalurannya. Jika di dalam pernikahan tidak berlaku yang ini, terus apa maksud dari sebuah pernikahan? Ini harus pahami. Jadi syahwat bukan aib. Kemudian setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamakan syahwat seseorang dengan diri Anda misalnya. Mungkin ada seseorang yang syahwatnya biasa saja, slow, tenang. Sehingga aman. Sehingga dalam bab wajibnya menikah seseorang itu adalah disesuaikan dengan urusan syahwatnya. Ada syahwat yang bergolak berlebihan. Dan itu juga Allah ciptakan semacam itu. Dan harus paham, bergolaknya syahwat itu bukan berarti untuk berzina, salah. Bersama bergolaknya syahwat itu untuk mencari yang halal. Allah kasih lapar untuk kita makan makanan yang halal. Adanya bergolak syahwat untuk mencari yang halal. Agar paham betul, cerdas, mana yang halal buat saya, harus begitu. Bukan untuk berzina, bukan. Saya syahwat tidak kuat nahan. Ada halal, pintu nikah. Baik. Jadi tujuan nikah adalah itu. Untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Dan itu mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan melampiaskan di yang halal. Begitu sebaliknya melampiaskan di yang haram adalah hina. Zina adalah hina dan rendah. Baik, kemudian syahwat itu bukan untuk kita cari-cari dan kita hadirkan. Sehingga dalam pernikahan mungkin bahasa sederhananya adalah orang bukan mencari sesuatu untuk membangkitkan syahwat. Memang kadang manusia itu seperti itu. Pengen cari makanan yang menguatkan syahwat, ini syahwat. Syahwat itu artinya pernikahan adalah di saat syahwat bangkit ada pelampiasan yang halal. Bukan hidup kita adalah binatang pun tidak begitu, nggak ada binatang minum obat penguat itu nggak ada. Binatang sederhana selesai. Tapi manusia lihat, pengen mencari sesuatu yang bisa memungkinkan syahwatnya. Mulai dari cara menu, kalau sudah dapat tawaran makanan menguatkan syahwat, dia senang semangat. Apa itu? Akan tapi ada sebagian orang nggak pakai itu pun syahwat bergolak, dan itu dari Allah, bukan dia sengaja mencarinya. Syahwat bangkit. Akan tapi di balik ini semua ada penyaluran yang halal. Ada memang orang yang naudzubillah mencari-cari syahwat. Mencari-cari syahwat contohnya adalah melihat tontonan, gambar-gambar agak layak. Kalau sudah syahwat itu diundang, gimana akan diusir? Makanya insya Allah yang bertanya ini adalah memang sudah berusaha mengusir syahwat yang bukan diundang. Tapi kalau kita yang mengundang syahwat, omong kosong. Bagaimana mengundang syahwat? Mengundang syahwat itu yaitu melihat film-film kotor dan sebagainya. Termasuk mohon maaf mengundang syahwat sehingga penyalurannya gak terlalu. Termasuk misalnya biarpun dengan pasangan yang berjauhan. Dengan pasangan yang berjauhan bangkit syahwat, pelampiasannya di mana setelah itu? Maka menghentikan syahwat adalah dengan cara banyak memohon kepada Allah dan seterusnya. Jangan mengundang syahwat. Sehingga betul jika syahwat itu yang datang begitu saja, begitu mudah untuk kita usir. Contoh ada seseorang tiba-tiba bangkit syahwatnya, dia mengambil air wudhu, baca Al-Quran atau sholat, atau dia mengadakan aktivitas yang lainnya akan hilang. Tapi yang repot adalah syahwat yang diundang dengan membuka internet dan sebagainya. Gimana kita bisa mengusirnya? Sehingga menjadikan sebab syahwat susah diusir, maka akan kebayang-bayang, akan menjadi berat di dalam menjalani hidup karena dia urusan dengan syahwat. Dan yang bertanya ini semoga termasuk golongan orang yang memang bukan mengundang syahwat, tapi tiba-tiba syahwat datang kepadanya, dan itu normal. Anda normal, wanita normal punya syahwat yang datang kepada Anda, kemudian Anda berusaha mengusir seperti yang sudah kami sampaikan di majelis yang lain, di pertemuan yang lain. Anda berusaha mengusir, tapi kok masih ada syahwat, ada. Wajar.
Anda normal, kemudian pelampiasan halal Anda adalah tidak ada, lagi berjauhan. Maka kami himbau, kedekatan itu penting. Jangan hanya mementingkan urusan yang artinya ekonomi, rezeki bisa dicari di mana saja. Tapi kalau urusan kehalalan ini harus dengan pasangan. Harus dengan pasangannya. Tidak bisa di tempat lain lalu melakukan zina, nggak boleh. Kemudian ini jawaban untuk yang pertama secara khusus. Jika suami Anda pergi karena urusan nafkah, Anda tidak cukup memanggilnya. Akan tapi di samping Anda memanggilnya untuk kembali, sampaikan kerinduan Anda, di sisi lain Anda harus yakinkan kepada beliau bahwasanya Anda tidak akan menuntut urusan nafkah. Anda menyuruh pulang, kalau misalnya Anda punya tuntutan, mereka bingung nanti sampai di rumah ribut lagi urusan nafkah. Mereka bingung. Tapi kalau Anda pastiin, abang kita makan ada apanya. Yang penting kita ketemu dengan halal. Orang lain bisa hidup dengan sederhana, kenapa kita tidak? Kalau memang suami Anda sudah Anda beritahu semacam itu, Anda yakinkan, abang saya tidak akan menuntut urusan nafkah. Kita cari bersama. Yang penting kita bertemu. Kita punya suami istri harus bertemu. Nah, sampaikan hajat Anda sebagai seorang istri. Jika ternyata suami Anda kok tidak mau mendengar, menggubris, sementara Anda sudah bisa nerima apa adanya, tidak menggubris, maka ketahuilah kaidah sederhana. Wanita yang tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sementara dia takut masuk wilayah madarat, keharaman, maka saat itu sang wanita itu suruh bersabar, ditunda. Menunggu kesabaran sampai diperkirakan 4 bulan seperti masa ila. Ila itu sumpah. Seorang suami yang bersumpah tidak mau menggauli suaminya itu 4 bulan. Maka para ulama menyampaikan, seorang wanita bersabar sampai 4 bulan. Sudah minta pada suaminya sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan kok tidak dikabulkan oleh sang suami, maka sang istri tidak dosa mengajukan ke mahkamah. Karena apa? Ini urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka jangan disamakan. Hakim tidak perlu marah-marah. Kenapa kok ini perempuan? Oh, tidak benar ini. Loh, enggak. Ini urusan syahwat pribadi. Justru ini karena perempuan takut kepada Allah. Yang repot dan naudzubillah hina. Suaminya berjauhan, dia menikmati dengan laki-laki lain di rumahnya. Terhinakan di dunia dan di akhirat. Dosanya double. Dosa kepada Allah, dosa kepada suami. Akan tapi dengan cara mengajukan ke mahkamah, minta untuk dipisah. Setelah dicerai oleh mahkamah akan ngurusi suaminya. Memanggil suaminya, kalau suaminya nggak mau datang maka dicerai oleh sang suami, maka dia akan menikah setelah itu dengan suami yang baru lagi setelah masa iddah selesai. Jadi tidak bisa melakukan keharaman. Hati-hati, urusan syahwat ini beda, bisa menjadikan semua bermasalah. Karena urusan seperti orang lapar, bahkan lebih dari itu kalau urusan syahwat bangkit, apalagi zaman-zaman semacam ini. Maka tolonglah, kebersamaan itu penting, suami istri penting. Dan bagi seorang, nah kemudian masalah wajibnya seorang suami memberikan pelayanan pada istri seperti apa sih? Imam Ghazali menganjurkan, bukan suatu kewajiban, menganjurkan seorang suami itu hendaknya mendatangi istrinya itu paling tidak itu jangan kurang dari 4 hari. Digambarkan kalau istrinya 4 itu ketemu lagi, gambarannya kata Imam Ghazali. Atau seperti dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama mengatakan, jangan sampai dalam masa suci tidak pernah didatangi. Karena ini dianggap sebuah kezaliman. Dalam sekali masa suci jangan sampai tidak didatangi. Tanpa uzur tentunya. Kalau ada uzur lain cerita, misalnya suami lagi ini. Tapi kalau sudah tidak datangi lebih dari 4 bulan, maka seorang istri kalau sabar tidak menuntut, no problem. Nggak ada masalah. Sebab secara qadha nggak bisa qadhi ikut campur gara-gara tidak bisa tidak digauli. Kalau istrinya rela nggak ada masalah. Tapi di hadapan Allah seorang suami yang menelantarkan ini haram. Jadi ada qadhaan wa dayanatan di sini. Jadi kalau ada seorang suami tidak menggauli istrinya dan istrinya kok diam-diam enggak menuntut, maka secara qadhi enggak boleh ikut campur. Tapi secara agama kalau karena kezaliman sang suami enggak boleh, haram. Dosa. Nah, maka di saat sang suami tidak bisa memenuhi istrinya sebab apapun, bahkan kalau seandainya sakit sekalipun, karena kebutuhannya kebutuhan pribadi nggak bisa diwakilkan ke siapapun, pengabdian bisa diberikan. Seorang istri minta cerai menikah lagi, tetap dia mengabdi, mungkin memberikan, mengirim uang atau mengirim pembantu bisa saja. Tapi urusan yang ini tidak bisa main-main. Ini urusan syahwat, sehingga sampai 4 bulan, batas 4 bulan. Kalau ternyata sang suami tidak mau menggauli istrinya, maka saat itu sang istri boleh mengajukan ke mahkamah, diceraikan, kemudian setelah itu menikah dengan laki-laki yang lain setelah masa iddah selesai dan akan terpenuhi
Yang paling mengerikan hari ini adalah masalah perzinahan. Begitu mudah perzinahan. Dan kita mendengar berita di sana sini, sudah punya suami masih berzina. Naudzubillah. Rendah sekali itu orang. Sudah punya suami. Maka bagi yang ingin selamat, seperti yang bertanya istimewa. Ini wanita mulia, solehah dia. Yang bertanya wanita solehah. Suaminya jauh, sementara syahwat yang bergolak, dia ingin cari solusi. Sudah berusaha untuk menjauhkan syahwat. Akan tapi masih saja datang, karena syahwat adalah fitrah. Maka solusinya adalah, sampaikan kepada suami, kalau memang dalam tempo yang Anda tentukan tidak bisa pulang, kemudian tidak mau pulang, tidak merencanakan pulang, maka setelah itu Anda ajukan ke mahkamah. Dan Anda akan dicerai karena apa? Ini adalah kebutuhan pribadi Anda yang tidak boleh, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Keselamatan akhirat lebih penting. Sehingga dikatakan oleh para ulama, boleh mengajukan tolak yang semula tolak dilarang menjadi boleh karena raf'ud darar, untuk mengangkat kemadharatan, musibah bagi seorang wanita. Karena dia akan tersiksa dengan menjaga syahwat tersebut. Menjaga syahwat tersiksa bisa jadi suatu ketika kepleset dalam berzinahan. Kalau sudah syahwat bangkit, gelap mata, naudzubillah. Sehingga kalau sudah tidak punya malu akan menjadi pezina-pezina, lebih besar madharatnya. Maka boleh mengajukan perceraian. Seperti itu. Anda yang bertanya bisa mengukur ini semuanya. Dan jangan berkhianat, seorang perempuan dikit-dikit mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas, nggak boleh. Atau naudzubillah karena sudah berpikir tentang laki-laki yang lain, nggak boleh. Tapi kalau sifatnya adalah karena memang suami tidak memenuhi urusan kebutuhan batinnya, benar-benar tidak peduli sang suami, nggak pernah menggauli, nggak pernah menyentuh, nggak pernah ini, maka setelah 4 bulan boleh mengajukan kemah. Dan suami zalim haram, kecuali suami ada uzur. Mohon maaf, uzurnya apa? Impotensi, sakit, dan istri rela, maka ya nggak ada masalah. Tapi kalau suaminya tidak ada uzur dan dia bisa mendatangi istrinya, kemudian istrinya menghendaki, menginginkan, lah kok tidak memberi, maka sang suami zalim dan haram, dosa hukumnya, fasik dia. Karena apa? Ini menyiksa hati seorang wanita. Di bawah naungannya, tapi tidak diberi. Seperti hal nafkah dhahir juga demikian. Hanya kalau nafkah dhahir langsung qadaan, qadhi bisa bermain di sini. Tapi kalau nafkah batin, qadhi tidak akan bermain kecuali wanita mengajukan ke mahkamah. Wallahu a'lam bissawab.